Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul, Nabi, dan Peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Pada sesi yang kedua, kita telah membahas sampai Nabi Nuh. Kisah Nabi Nuh diakhiri dengan seluruh peradaban manusia telah kembali pada posisi nol karena seluruh manusia dan peninggalannya telah ditelan oleh air bah yang menutup seluruh bumi. Setelah itu peradaban tinggal kembali kepada apa yang telah diwariskan oleh Nabi Adam, yaitu peradaban yang diperoleh dari surga maupun pada awal manusia di bumi, khususnya sampai pada terbunuhnya Habil oleh Qabil. Setelah itu dengan air bah maka Nabi Nuh dan anak-anaknya serta hanya beberapa orang beriman kembali menapak kehidupan lagi mulai dari awal. Setelah Nabi Nuh, Rasul berikutnya adalah Nabi Hud. Tetapi Nabi Hud berdasarkan temuan arkeologis yang berada di Hadramaut, di Oman, dekat perbatasan Yaman, di dekat kota Tarim, itu diperkirakan tahun 2450 sebelum Masehi. Tidak diketahui persis jarak antara Nabi Nuh sehingga Nabi Hud, berapa ratus tahun atau berapa ribu tahun. Tapi yang jelas pada masa itu persebaran manusia bukan hanya ada di Yaman, tapi juga ada di belahan yang lainnya. Sedang di Yaman, di tempatnya Nabi Hud adalah keturunan dari Iram bin Sem bin Nuh, yaitu suku Ad dari Iram bin Sem bin Nuh. Suku Ad adalah keturunan suku Iram bin Sem bin Nuh. Jarak antara Iram yang mungkin pada saat itu adalah nama manusia atau anaknya Sem, cucu Nabi Nuh, yang kemudian membentuk suku. Dari suku Iran ini kemudian muncul suku Ad yang ada di Hadramaut. Di samping suku Ad, di tempat lain juga sudah ada kehidupan yang lain. Ya. Antara lain di Mesir. Penemuan arkeologis suku tertua yang hidup di Mesir adalah suku Badaria yang diperkirakan hidup tahun 5000 sebelum Masehi hingga 4000 sebelum Masehi. Jadi sekitar 2500 tahun sebelum Nabi Hud. Sedang suku Nakada diperkirakan hidup tahun 4000 sebelum Masehi hingga 3000 sebelum Masehi. Yang itu berarti sekitar 1500 tahun sebelum Nabi Hud. Jadi cukup panjang jaraknya antara suku tertua yang pernah ditemukan oleh penemuan arkeologis dengan penemuan arkeologis peninggalan suku Ad di Yaman atau Oman. Di Mesir, dinasti awal Mesir yang pernah dikenali adalah di Mesir Hilir ada raja, ya, jadi raja awal Mesir Hilir bernama Tiu, yang tidak diketahui persis masanya. Tetapi jelas setelah tahun 4000 sebelum Masehi. Tapi tidak diketahui persis masanya. Yang diketahui perkiraan masanya adalah raja keempat dinasti Mesir, dinasti awal Mesir Hilir, yaitu rajanya bernama Wasner, yang memerintah sekitar tahun 3100 sebelum Masehi.
Sedang dinasti awal Mesir Hulu, raja pertamanya adalah Serket I atau Dewi Kalajengking yang memerintah sekitar tahun 3200 sebelum Masehi. Namun demikian, pada tahun 3100 sebelum Masehi, raja keempat Mesir Hulu yaitu Scorpio atau Scorpion dapat menyatukan kerajaan Mesir Hulu dan Mesir Hilir. Jadi itu terjadi pada sekitar 600 tahun sebelum masa Nabi Hud. Ini adalah peninggalan Raja Scorpion yang dapat menyatukan Mesir Hulu dan Mesir Hilir itu, yaitu berupa tembikar skorpion, tembikar skorpion yang bisa ditemukan oleh para arkeolog. Selain di Mesir, ada raja kesukuan di wilayah Sumeria, Mesopotamia, ditemukan sekitar tahun 3800 sebelum Masehi. Sedang dinasti awal Sumeria yang dapat dikenali adalah dinasti Kis dengan rajanya yang pertama bernama Kaur yang memerintah pada sekitar tahun 2700 sebelum Masehi. Di wilayah Uruk yang sekarang di sekitar Baghdad dikenal raja Sumeria yang hebat, yang terkenal, yaitu Gilgamesh yang hidup pada masa sekitar tahun 2700 sebelum Masehi. Inskripsi pada masa Gilgamesh menyebutkan bahwa Gilgamesh sudah mampu membangun tembok di kotanya, di Uruk. Meskipun saat itu kota Uruk adalah kota yang kecil, yang tidak bisa dibandingkan dengan kota zaman sekarang. Mungkin hanya luasnya sekitar 3 atau 4 hektar. Itu sudah bisa disebut kota pada masa itu. Ini adalah inskripsi Gilgamesh ya, yang ada di Museum Sulaimaniyah Irak, dan relief Raja Gilgamesh sedang membunuh banteng surgawi. Nampak terlihat bahwa relief Gilgamesh tidak mengenakan baju, tidak mengenakan apa-apa ya. Jadi telanjang bulat. Demikian pula ini ada relief musuh Gilgamesh yang dikenal dengan nama Humbala, juga belum memakai baju ya, masih telanjang bulat. Di India pada zaman Kali Yuga atau Dewa Nagara, juga dikenal dengan sebutan zaman kegelapan, dapat ditemukan peninggalan arkeologisnya yang paling awal adalah sekitar tahun 3100 sebelum Masehi. Sedang di Cina, raja pertama kali yang dikenal oleh arkeolog adalah Fuxi yang tahunnya berkisar tahun 2850 sebelum Masehi. Nah, tidak diketahui persis ya jaraknya kapan terjadinya atau munculnya suku-suku di banyak belahan dunia itu. Karena anak Nabi Nuh adalah yang ikut dalam kapal adalah yang laki-laki cuma 3, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Dari keturunan Sem, Ham, dan Yafet inilah kemudian menyebar suku-suku keturunan 3 orang ini ke berbagai wilayah, dan ilmu pengetahuan belum juga bisa menjelaskan bagaimana persebaran suku-suku keturunan Sem, Ham, dan Yafet hingga sampai ke Cina. Ya. Tidak bisa, ilmu pengetahuan belum bisa menjangkau bagaimana proses persebaran manusia dari keturunan Sem, Ham, dan Yafet ini.
Sedang pada tahun 4000 sebelum Masehi hingga tahun 3000 sebelum Masehi sudah terbentuk raja-raja kesukuan ya, di berbagai tempat yang saya sebutkan itu tadi. Rasul sesuai peradaban yang dibawa oleh Nabi Adam dari surga, ya, pasti menutup aurat. Jadi Rasul pasti diutus pada suku-suku yang sudah berpakaian. Seperti kita ketahui tadi, Gilgamesh reliefnya masih telanjang bulat, ya, belum bisa membuat pakaian. Kan. Pada masa itu belum membuat pakaian. Dengan demikian berarti Nabi Hud ketika diutus di kaumnya, yaitu kaum Ad di sekitar Hadramaut, Oman, itu berarti sudah memakai pakaian. Di dalam Al-Quran tempat pemukiman suku Ad, kaumnya Nabi Hud adalah disebut sebagai Al-Ahqaf atau bukit-bukit pasir. Al-Ahqaf atau bukit-bukit pasir. Artinya dia berada di gurun pasir yang berbukit-bukit, mereka tinggal di sana. Al-Aqaf yang dimaksud adalah di sekitar Rubu Al-Khali, ya, di wilayah Oman, di lembah Hadramaut, dekat perbatasan Yaman di dekat kota Tarim. Quran surat Al-Ahqaf 21-23 dan Quran surat Hud 50-54 sampai 54 menunjukkan pada kaum Ad atau suku Ad, keturunan dari suku Iram, telah diutus Hud dari saudara mereka untuk memperingatkan kaumnya. Sebelum Nabi Hud, dari ayat tersebut diketahui bahwa sebelum Nabi Hud, pada kaum ini juga telah datang orang-orang yang telah memberikan peringatan kepada mereka, namun mereka tidak bisa diingatkan. Sehingga akhirnya datanglah Nabi Hud yang diutus sebagai Rasul terakhir pada kaum Ad. Ya. Setelah sebelumnya diingatkan oleh orang-orang yang telah memberikan peringatan tapi tidak berhasil. Nah, ini adalah peta tempat di mana Rubu Al-Khali di Oman, ya. Di sekitar Oman, di situ ada kota yang namanya Wubar. Nah, di Wubar itulah di Yordania, ya, dekat perbatasan Yaman, suku Ad pernah tinggal. Dari ayat-ayat tersebut secara tersirat menjelaskan bahwa kaum Ad sebelumnya mengikuti ajaran tauhid Nabi Nuh yang bertuhankan Allah, namun kemudian dalam kurun waktu yang panjang yang tidak diketahui seberapa panjangnya, kaum Ad lupa pada ajaran tauhid Nabi Nuh. Untuk sampai pada suatu kaum lupa pada nama Allah dan kemudian menyembah Tuhan yang lain, itu pasti membutuhkan waktu yang cukup panjang, yang sangat panjang. Ayat ini juga menyiratkan bahwa suku Ad telah berada di tempat itu cukup lama dan jaraknya dengan Nabi Nuh tentu sangat panjang, ribuan tahun. Tuhan-Tuhan suku Ad adalah dikenal dengan Samad, Samud, dan Huran. Jadi berhalanya ada 3, yaitu Samad, Samud, dan Huran. Juga dikenal dengan Samud, Sada, dan Al-Haba. Tidak diketahui secara persis kapan mereka mengenal 3 Tuhan berhala tersebut. Tapi pada masa Nabi Nuh, pada masa Nabi Hud, mereka sudah menyembah 3 berhala tersebut. Mereka selalu mengatakan bahwa Tuhan-Tuhan
mereka adalah Tuhan-Tuhan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Jadi mewarisi agama dari nenek moyang mereka yang tidak bisa menyebutkan kapan nenek moyang mereka itu mengenal Tuhan-Tuhan tersebut. Ya. Jadi pasti waktunya sangat panjang. Nah, bagaimana peradaban di tempat suku Ad? Nah, tempatnya Nabi Hud diutus. Ya. Kalau Quran surat Al-A'raf menyebutkan bahwa suku Ad mempunyai suatu kelebihan, yaitu kekuatan tubuh dan perawakan. Jadi fisiknya itu kuat. Itu disebut dalam Quran surat Al-A'raf 69. Ini juga menyeratkan bahwa suku Ad adalah suku yang mungkin dibanding suku-suku yang lain yang tersebar di banyak wilayah adalah suku yang paling kuat. Suku yang tubuhnya paling kuat, yang fisiknya paling besar. Yang paling kuat dan paling besar. Dalam Quran surat Al-Fajr 6-8 juga disebutkan bahwa mereka memiliki bangunan-bangunan yang tinggi yang belum pernah dibangun seperti itu di negeri yang lain. Artinya peradaban kaum Ad adalah peradaban yang paling tinggi dibanding peradaban suku-suku lain yang tersebar di belahan bumi lainnya. Mereka juga mendirikan istana-istana pada setiap tanah yang tinggi untuk kemegahan, tapi tidak ditempati. Jadi mereka hanya hobi membuat bangunan karena kelebihan rezeki dari Allah, ya, dan kelebihan fisik, ya, mendapatkan anugerah kelebihan fisik, mempunyai hobi membuat bangunan-bangunan, membuat istana-istana, tetapi tidak ditempati. Ya. Demikian pula mereka mampu membuat benteng. Ya, dengan membuat benteng itu mereka berharap dapat hidup panjang, ya, tidak dapat diganggu oleh manusia-manusia yang lainnya. Dengan benteng itu merasa aman, merasa tidak akan ada yang bisa menghancurkan kehidupan kaum Ad. Dalam ayat tersebut ya, juga dijelaskan bahwa selain mampu membuat istana, tembok yang panjang, yang tinggi, kuat, juga mampu membuat saluran air yang bagus sehingga dapat membangun kebun-kebun yang subur. Artinya mereka sudah mampu membudidayakan sumber alam lokal di sekitarnya untuk membuat kebun-kebun yang subur. Di tempat tersebut ya, ada temuan arkeologis yang telah dituliskan dalam sebuah buku yang disebut Atlantis of the Sands, The Search for the Lost City of Bubar, Oman. Dari gambar tersebut nampak tembok benteng yang panjang, tembok itu mengelilingi kota, dan juga menara pengintai di tembok benteng ya. Artinya dengan adanya menara itu pasti bangunan-bangunan di dalam benteng tersebut merupakan bangunan-bangunan yang lumayan tinggi pula. Itu yang menunjukkan bahwa peradaban kaum Ad adalah peradaban yang paling tinggi pada saat itu, pada zamannya. Nah, ini adalah tempat situs atau Bubar Archaeological Site dan site plan dari lokasi kota Iram pada masa Nabi Hud. Ada benteng yang mengelilingi dan ada banyak menara yang berada di tembok-tembok benteng itu. Namun dengan segala kehebatan peradaban yang dimilikinya, Al-Quran menunjukkan, Quran surat Hud 53, 57, Quran surat Al-A'raf 70, 71, dan Quran Fussilat 15, suku Ad adalah kaum yang sombong, kaum yang lupa pada
semua kenikmatan yang dimiliki berasal dari Allah. Sukaat menjadi kaum yang sesat karena menyembah berhala, lupa kepada Allah. Dan ketika Nabi Hud datang, mereka tidak percaya oleh peringatan Nabi Hud bahwa semuanya itu adalah karena anugerah Allah. Mereka tidak percaya itu karena mereka merasakan bahwa dengan Tuhan-Tuhan berhala mereka itu, mereka justru bisa membangun peradaban yang tinggi, mempunyai kekayaan yang besar. Ya. Dengan diperkenalkan oleh Nabi Hud pada Allah yang tidak nampak, mereka menjadi semakin sulit dijelaskan bahwa ada Allah yang tidak nampak yang lebih berkuasa dari berhala mereka. Mereka kaum Nabi Hud ini juga sangat kejam terhadap orang-orang yang lemah. Ya. Mereka menindas yang lemah. Ya. Yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menindas yang miskin. Ya, itulah hukum kalau orang sudah lupa pada asal usul harta, maka seolah-olah harta itu adalah hasil dari apa yang mereka upayakan, sehingga mereka dengan pemikiran seperti itu mereka bisa melakukan penindasan terhadap orang yang miskin dan lemah. Nabi Hud tidak mampu memperingatkan kaumnya, sehingga kemudian Nabi Hud menyerah. Ya. Bahkan ketika Nabi Hud ditantang oleh kami agar mendatangkan azab, maka Nabi Hud sudah tidak punya harapan untuk bisa memperingatkan kaumnya lagi untuk kembali kepada risalah Allah. Akhirnya Nabi Hud dengan tidak mampu memperingatkan kaumnya, kemudian dengan sedikit kaum yang beriman yang berasal dari kaum miskin dan lemah, ya, menyingkir dari tempat tersebut. Ya. Setelah Nabi Hud selamat dari kota Iram, maka mulai turun azab Allah kepada kaum Nabi Hud. Quran surat Al-A'raf 72 menyebut bahwa azab yang akan diturunkan kepada kaum Nabi Hud adalah azab yang bersifat memusnahkan. Ya, bersifat memusnahkan bukan hanya manusianya, tapi juga seluruh peradaban yang berhasil mereka raih. Jadi itu adalah Quran surat Al-A'raf 72 menyatakan seperti itu. Jadi azab itu akan memusnahkan negeri, ya, memusnahkan suatu negeri para durjana. Ya. Ketika azab itu datang, dari Quran surat Al-Ahqaf 24 sampai 25, Quran surat Fusilat 13 dan Quran surat Az-Dzuriyat 41 sampai 42 menyatakan bahwa tatkala kaum Ad melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, dari jauh nampak datang ke lembah-lembah mereka berkata bahwa itu bukan azab, itu adalah awan yang akan nantinya dari situ turun hujan. Ya. Itu tanggapan mereka atas datangnya azab itu, yang dengan demikian tidak ada rasa takut melihat awan yang akan datang, yang akan mendatangi mereka. Nah, ternyata ketika awan gelap itu sudah berada di atas pemukiman mereka, maka tiba-tiba muncul angin yang sangat keras, ya, yang dibarengi dengan suara petir yang sangat keras pula,
Ya, sehingga membuat apa saja yang dilandanya seperti serbuk ditiup angin. Itulah ayat-ayat tersebut menggambarkan betapa hebatnya azab berupa badai pasir, angin dan badai pasir dan petir yang mampu menimbun pemukiman suku Ad yang berada di atas perbukitan. Jadi pasti sangat tinggi itu badai pasirnya. Ini adalah gambar badai pasir zaman sekarang yang tidak menimbun pemukiman pada zaman sekarang. Nah, pada masa Nabi Hud, badai pasir seperti itu yang pasti jauh lebih besar mampu menimbun pemukiman kaum Ad yang berada di atas bukit. Jadi bisa dibayangkan seberapa besar atau seberapa hebat badai pasirnya itu. Demikianlah Allah memberikan balasan kepada orang yang berdosa. Ini adalah peninggalan kaum Nabi Hud, kaum yang beriman bernama Nabi Hud di Hadramaut yang berada di dekat kota Tarim yang sekarang ini banyak dikunjungi termasuk jamaah-jamaah ziarah dari Indonesia. Demikianlah tentang kisah Nabi Hud dan peradaban yang tinggi pada masa Nabi Hud yang akhirnya dimusnahkan oleh Allah, dan Nabi Hud bersama kaumnya kembali pada peradaban awal lagi, hidup baru lagi di sekitar di dekat kota Tarim di Hadramaut. Sekarang kita masuk pada kisah Nabi Saleh. Nabi Saleh diutus pada kaum yang disebut suku Samud. Ya. Itu disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf 73-74. Kaum Samud seperti halnya suku Ad adalah suku keturunan suku Iram bin Sam bin Nuh. Sedang waktu pengutusan Nabi Saleh tidak terlampau jauh dengan jarak waktu pengutusan Nabi Hud yang diperkirakan terjadi pada sekitar tahun 2300 sebelum Masehi hingga 2200 sebelum Masehi. Ya. Al-Quran menyebut pemukiman Nabi Saleh adalah di kawasan Al-Hijr, di Wadi Al-Qura. Tepatnya adalah di Al-Ula. Wadi Al-Qura adalah tempat yang sekarang ini dekat kota Tabuk. Di utara Madinah, ke utara lagi ke Khaybar, lebih ke utara lagi, yaitu akhirnya ketemu Wadi Al-Qura sebelum ke kota Tabuk. Al-Ula tempatnya sebelum ke kota Tabuk ada ke timur sedikit sehingga ketemu Al-Ula. Namun pada saat itu belum ada kota-kota lainnya, jadi kota Bakkah, kota Madinah atau Yatsrib atau kota Khaybar atau kota Tabuk belum ada. Yang ada adalah pemukiman kaum Samud di Al-Ula itu sendiri. Tapi di atas, lebih utara lagi ada pemukiman dari suku-suku Iram lainnya. Disebutkan oleh Quran surat Al-A'raf 74 bahwa kaum Samud, tempat tinggalnya kaum Samud adalah di tempat yang di situ didirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar. Dan mereka membuat rumah-rumahnya dengan memahat gunung-gunung untuk dijadikan rumah. Jadi mereka mempunyai kemampuan untuk memahat gunung, melobangi gunung,
kemudian memberikan hiasan ya, berupa pahatan pada tempat tinggalnya. Kemudian yang di tempat datar mereka menyusun batu-batu untuk menjadi istana. Bisa kita bayangkan bahwa pada saat itu belum ditemukan logam, ya, artinya bahwa mereka membuat alat pahatan itu juga dari batu yang lebih keras dari batu gunung yang mereka lubangi dan mereka pahat. Tentu dengan cara seperti itu membutuhkan fisik yang kuat, yang berarti bahwa kaum Tsamud adalah kaum yang mempunyai kekuatan fisik yang cukup besar pula. Mempunyai kekuatan fisik besar pula. Ya. Mungkin setara dengan kaum Ad yang berada di Oman. Ya, karena kalau fisiknya tidak cukup kuat, mereka tidak akan mampu memahat batu dengan batu. Itu pasti membutuhkan suatu kekuatan yang besar, karena membuat pahat batu itu tidak seperti membuat pahat dari besi. Ya. Memukul besi ke batu dengan memukul batu ke batu itu pasti membutuhkan tenaga yang berbeda. Jadi bisa diperkirakan memang bahwa kaum Tsamud adalah kaum yang fisiknya kuat pula, sehingga mampu membuat pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik yang besar pula. Peradabannya tidak hanya sekedar mampu membuat rumah dengan melubangi batu dan membuat istana dengan menyusun batu, tapi Quran surat Asy-Syu'ara juga menunjukkan bahwa kaum Tsamud mampu mengolah sumber daya yang ada di sekitar pemukimannya, ya, yaitu mengolah sumber air baik dari sungai maupun oase yang ada di situ untuk kepentingan membuat perkebunan, perkebunan kurma. Adanya perkebunan kurma juga itu menyiratkan bahwa yang namanya perkebunan pasti itu untuk diperdagangkan. Jadi ada hubungan dagang antara kaum Tsamud dengan suku-suku lain yang pasti tidak berhubungan dengan sisa-sisa kaum Ad di Yaman, tapi pasti melakukan hubungan dagang dengan suku-suku lain yang ada di utara Al-Ula, yaitu di sekitar, kalau di kitab Kejadian menyebutnya Gurun Paran, ya, di Gurun Paran. Namun Quran surat Hud 61-62 menyebutkan bahwa dengan kemampuannya itu, dengan kemampuannya berdagangnya, kemampuan membuat bangunan yang menunjukkan peradabannya tinggi, ya, namun membuat mereka lupa kepada Allah. Ketika datang Nabi Saleh kepada mereka, yang sebelumnya juga sudah ada orang-orang yang mendahului Nabi Saleh untuk memperingatkan mereka namun gagal, sehingga akhirnya datang Nabi Saleh, mereka sulit untuk diingatkan Nabi Saleh, ya. Mereka menjawab yang dikisahkan pada Quran surat Hud 61-62, menjawab Nabi Saleh, mengapa kamu melarang kami menyembah Tuhan-Tuhan warisan nenek moyang kami, sedang Tuhan-Tuhan kami telah memberikan kekayaan dan anugerah yang besar kepada kami, lalu kamu suruh untuk menyembah Allah yang Allah tidak tahu, tidak nampak, yang tidak kami ketahui. Jadi harta yang mereka peroleh, kekayaan yang mereka peroleh, kehebatan peradaban yang mereka raih justru membuat mereka lupa kepada Allah. Oleh karena itu orang-orang yang memperikatkan kepada mereka tidak berhasil, sehingga akhirnya Nabi Hud diutus mereka
Namun diutus Nabi Saleh untuk memerintahkan mereka, tapi Nabi Saleh pun kesulitan untuk mengajak mereka kembali kepada risalah Allah. Hanya sedikit dari kaum Samud yang mengikuti Nabi Saleh. Yang sedikit itu pun adalah mereka yang dari golongan orang miskin dan lemah. Hal ini menyeratkan bahwa memang orang kaya, yang banyak harta, penguasa itu susah diingatkan. Dari zaman dulu adalah seperti itu. Ya. Bahwa orang yang berkuasa, orang yang kaya, orang yang banyak harta, itu adalah orang-orang yang paling sulit diingatkan. Mereka merasa berbuat apa saja dengan kemampuannya, dengan hartanya, dengan kekuasaannya. Ada hal yang baru dari Nabi Saleh, ya, yang sebelumnya tidak ditunjukkan kepada Nabi Hud, yaitu apa? Nabi Saleh menceritakan kepada kaumnya bahwa manusia itu terbuat dari tanah. Tentu kita mengetahui manusia dari tanah dari kisah Adam. Ya. Tapi ini jarak Nabi Adam dengan Nabi Saleh kan sudah sangat jauh. Jadi ini adalah suatu ilmu pengetahuan yang baru. Kalau Nabi Adam mengetahui bahwa dia diciptakan dari tanah itu dari Allah, maka kaum Samud mengetahui itu dari Nabi Saleh, sesama manusia. Sehingga pengetahuan baru bagi mereka itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana tubuh mereka ini bisa dibuat dari tanah? Itu semakin peringatan itu bukan membuat mereka mengerti tentang kekuasaan Allah, tapi justru menganggap Nabi Saleh menyampaikan sesuatu yang tidak masuk pada akal mereka. Ya, itulah gambaran bagaimana sulitnya ya, mengingatkan orang kaya, mengingatkan orang yang berkuasa. Ya. Di dalam kehidupan kaum Samud sendiri, antara yang miskin, yang lemah, yang kemudian bisa menjadi pengikut Nabi Saleh, dengan orang yang kuat, ya, dengan orang yang kaya dan kuat, yang berkuasa, ya, itu ada gap ya, yang menunjukkan bahwa mereka yang kuat, kaya, yang berharta, itu menindas yang miskin dan lemah. Ya. Bahkan mereka dalam Quran surat Asy-Syu'ara 145 mengejek Nabi Saleh, seolah-olah Nabi Saleh memperingatkan mereka dengan cara seperti itu adalah cara Nabi Saleh untuk meminta kekayaan kepada mereka, yang dijawab oleh Nabi Saleh bahwa saya tidak minta kekayaan dari kamu karena rezeki dari Allah sudah cukup bagi saya. Jadi peringatan orang yang peringatan itu dianggap memeras oleh kaum Samud. Ya. Ketika Nabi Saleh tidak mampu mengingatkan kaumnya, kemudian Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Saleh, yaitu berupa unta. Ya. Berupa unta betina. Ya. Dengan adanya unta betina yang dimilikinya itu, yang merupakan mukjizat dari Allah, Nabi Saleh kemudian meminta kepada kaumnya agar tidak mengganggu unta miliknya dan agar untanya diberi hak yang sama dengan unta-unta kaum Samud yang lainnya, yaitu menggunakan sumber air untuk minum unta
Nabi Saleh. Menarik adalah mukjizatnya berupa unta. Ya. Hal itu menunjukkan bahwa susu unta, ya, karena ini unta betina yang diambil susunya. Susu unta itu menunjukkan bahwa memang para pengikut Nabi Saleh adalah orang-orang yang miskin, yang hidupnya bergantung pada susu yang harus diperoleh dari kaum Samud lainnya yang kaya, yang banyak mempunyai unta. Sehingga ada ketergantungan dari kaum Nabi Saleh yang miskin dan lemah itu pada susu dari unta yang miliknya orang-orang kaya. Demikian pula untuk makanan minum sehari-hari, mereka harus membeli dari kaum yang kaya. Mereka menjadi pekerja yang ditindas, tapi mereka harus juga mengeluarkan kekayaan dengan menguras kekayaannya untuk mendapatkan makanan dan minuman. Sehingga Nabi Saleh kemudian diberi mukjizat berupa unta yang susunya ternyata yang tidak diduga oleh kaum Samud yang kaya, ya, ternyata susu unta betina Nabi Saleh tersebut tidak pernah habis diperas. Jadi susu unta betina itu diperas itu tidak pernah habis air susunya, sehingga air susu unta betina Nabi Saleh itu melepaskan ketergantungan kaum beriman yang berasal dari kaum miskin dan lemah dari kaum Samud itu dari ketergantungannya terhadap kaum yang kaya. Ya. Lambat laun hal itu menciptakan situasi yang membelah masyarakat kaum Samud antara mereka yang kaya, berharta, berkuasa dengan yang miskin dan lemah, kaum beriman yang menjadi pengikut Nabi Saleh. Semakin lama kaum Nabi Saleh, kaum beriman ini semakin menunjukkan kekuatannya dan akhirnya mengganggu kaum Samud yang kaya, penyembah berhala dan para penguasa itu. Kemudian ada 9 orang dari mereka, 9 orang dari mereka, ya, itu berusaha untuk membunuh unta Nabi Saleh. Itu ditunjukkan pada Quran surat An-Naml 48-49 bahwa ada 9 orang yang berencana membunuh unta Nabi Saleh. Kemudian akhirnya melaksanakan niatnya itu membunuh unta Nabi Saleh. Setelah membunuh unta Nabi Saleh, mereka menantang kepada Nabi Saleh agar azab segera diturunkan oleh Nabi Saleh. Azab kepada mereka sekarang diturunkan oleh Tuhannya Nabi Saleh. Ya. Itu adalah yang dikisahkan dalam Quran surat Al-A'raf 77. Mereka menantang agar Tuhannya Nabi Saleh segera menurunkan azab kepada mereka. Nabi Saleh sendiri setelah untanya dibunuh memberi waktu kepada mereka untuk bersukaria selama 3 hari. Karena setelah 3 hari azab itu akan datang. Dengan ancaman Nabi Saleh itu, mereka kemudian malah berniat membunuh Nabi Saleh. Ya. Ancaman 3 hari akan muncul azab, akan datang azab itu tercantum dalam Quran surat Hud 65. Kemudian usaha untuk membunuh Nabi Saleh dan keluarganya, ya, itu tercantum di dalam Quran surat An-Naml 49-50. Ketika telah masuk hari yang ketiga, Allah lebih dahulu menyelamatkan Nabi Saleh dan orang-orang yang beriman dengan menyingkirkannya dari pemukiman kaum Samud, tercantum pada Quran surat Hud 66. Kemudian sambil pergi, Nabi Saleh berkata,
Sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Itu adalah Quran surat Al-A'raf 7:9. Dengan sambil memperingatkan itu, kemudian Nabi Saleh dan para pengikutnya kaum beriman pergi dari kawasan Wadi Al-Qura. Ketika hari ketiga berlalu, tiba-tiba terdengar suara mengguntur yang memekakkan telinga, yang disebutkan dalam Quran surat Hud 67, Quran surat Az-Dzuriyat 43-45. Kemudian setelah guntur dengan suara memekakkan telinga, membuat kaum Samud bergelimpangan, ya. Setelah adanya guntur itu kaum Samud bergelimpangan, tidak dapat bangun kembali dan malah diikuti oleh gempa bumi yang dikisahkan dalam Quran surat Al-A'raf 78. Sehingga rumah-rumah dan istana batu yang mereka bangun runtuh, menimpa dan membinasakan mereka. Itu dikisahkan pada Quran surat An-Naml 51-52. Maka musnahlah pemukiman kaum Samud di Al-Ula dengan azab yang berupa suara petir yang mengguruh dan gempa bumi. Ya. Kemana Nabi Saleh pergi? Kalau Nabi Hud perginya ke Hadramaut di dekat kota Tarim, kalau Nabi Saleh perginya ke arah utara, tidak tahu persis di mana tempatnya, tapi diduga di tempat yang dulu bernama Seir, ya, namanya bernama Seir di Gurun Paran, ya. Mengapa ada dugaan seperti itu? Karena ada makam Nabi Saleh di Sinai. Makam di sini adalah bisa bermakna peninggalan, tapi juga bisa bermakna kubur. Ya. Tidak diketahui persis apakah di situ kubur atau hanya makam atau hanya peninggalan. Ya. Meskipun ada bangunan yang di dalamnya ada seperti apa itu kubur, ya, cungkup gitu ya, tapi belum tentu itu adalah kubur, tapi itu bisa jadi hanya menunjukkan bahwa ada peninggalan Nabi Saleh di situ. Nabi Saleh pernah ke tempat itu, ya. Nabi Saleh pernah ke tempat itu sehingga ada peninggalan Nabi Saleh di tempat itu. Itu adalah kisah Nabi Saleh, ya. Jadi dari dua kisah Nabi Hud dan Nabi Saleh, bahwa azab pada masa itu adalah azab yang memusnahkan suatu kaum. Baik kaum Nabi Hud, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud maupun kaum Nabi Saleh. Memusnahkan kaum, ya, terbatas tapi hanya pada lokasi itu saja, yaitu lokasi di kota Iram dan lokasi di Al-Ula. Berbeda dengan azab pada masa Nabi Nuh. Tapi ini azab terbatas pada suatu kaum. Itu adalah perbedaan azab pada masa Nabi Nuh dengan masa setelah Nabi Nuh, ya. Jadi azab itu hanya ditembakkan pada suatu kaum, dan Allah menimpakan azab pada satu kaum itu setelah mereka diperingatkan, setelah datangnya orang-orang yang memperingatkan mereka dan setelah datangnya Rasul kepada mereka. Namun karena mereka tidak mampu diperingatkan oleh orang-orang yang memperingatkan, tidak mampu diingatkan oleh Rasul, akhirnya wajib Allah menurunkan azabnya kepada mereka. Dan azabnya adalah azab yang bersifat memusnahkan. Itu adalah hikmah dari kisah Nabi Hud dan Nabi Saleh tentang orang yang diperingatkan, suatu kaum yang diperingatkan, dan azab bagi orang yang
kaum yang tidak bisa diperikatkan pada masa itu setelah datangnya orang-orang yang memperingatkan, setelah datangnya Rasul yang memperingatkan. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang kisah Nabi Hud dan Nabi Saleh. Berikutnya kita akan masuk pada kisah satu paket yang panjang ya, yang tidak bisa sekali dua kali dikisahkan, namun nanti akan beberapa sesi pengkisahannya, yaitu kisah tentang Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Itu adalah suatu kisah dalam satu paket yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.